Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tidak lupa saya hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa saya berterima kasih kepada pembimbing 1 Bapak Dr. Leswadi MPD dan juga pembimbing 2 Bapak Aan Putra MPD atas bimbingan beliau dari awal hingga akhir sehingga saya mampu menyelesaikan proposal skripsi saya ini. Perkenalkan, nama saya David Admiral, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Ilmu dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang judul proposal saya, yaitu tentang eksplorasi etnomatematika pada motif batik Sungai Penuh sebagai bahan ajar di sekolah. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya sangat tertarik tentang budaya yang ada di Kerinci, khususnya batik. Langsung saja di pendahuluannya di bab 1. Di sini ada latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi awal saya di SMP 11 Sungai Penuh, terdapat masih kurangnya khasanah keilmuan matematika yang berpaduan dengan adat dan lingkungan sekitar siswa, sehingga penerapan matematika dalam kehidupan sosial siswa tidak terlaksana dengan baik. Selama pembelajaran berlangsung, guru hanya menggunakan dan menjelaskan materi matematika yang berlatar belakang budaya umum, tanpa menyentuh atau mengaitkan materi dengan budaya sekitar siswa. Sehingga saya perlu adanya eksplorasi matematika pada budaya guna menambah kekayaan materi matematika. Seterusnya diidentifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya peserta didik yang kurang menyukai pelajaran matematika karena dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Yang kedua, guru jarang sekali mengaitkan materi. Seterusnya di batasan masalah. Yang pertama, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah analisis motif batik yang mengandung unsur matematika. Yang kedua, hasil penelitian nantinya adalah berupa materi matematika yang telah dianalisis pada motif batik Sungai Penuh. Yang ketiga, lama penelitian sesuai dengan ketentuan IAIN Kerinci dalam memberikan izin penelitian. Yang keempat, jenis batik yang akan dianalisis dibatasi sebanyak 5 jenis batik. Selanjutnya di rumusan masalahnya. Apa sajakah etnomatematika yang terdapat dalam motif batik Sungai Penuh yang dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah? Tujuan penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui jenis etnomatematika yang terdapat dalam motif batik Sungai Penuh yang dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis, baik bagi siswa, bagi guru, dan baik bagi sekolah. Masuk di bab 2-nya di landasan teori.
Di landasan teori yang pertama yaitu apa sih pembelajaran matematika? Pembelajaran matematika adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional. Tujuannya untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar tentang bagaimana cara berpikir dan mengolah logika yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Yang kedua, yaitu etnomatematika. Etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya, seperti masyarakat perkotaan dan perdesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, bisa juga dari masyarakat adat dan lainnya. Yang ketiga, bahan ajar. Di sini bahan ajar adalah sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa secara terarah untuk melakukan penyelidikan atau pemecahan masalah. Metodologi penelitian ini jenis penelitiannya, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana pendekatan penelitian ini yaitu secara etnografi. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya dengan mengkaitkan pengrajin batik, budayawan Kerinci dan Sungai Penuh. Objek penelitian ini khusus motif batik yang memuat etnomatematika di dalamnya. Jenis dan sumber data. Jenis data yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber datanya, data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, yaitu pengrajin batik serta budayawan. Sedangkan untuk data sekundernya, data yang saya peroleh dari pihak lainnya seperti referensi kepustakaan daerah Sungai Penuh dan Kerinci. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, saya melakukan pengamatan atau observasi langsung. Yang kedua, saya melakukan dokumentasi. Dan yang ketiga, saya melakukan wawancara langsung secara terstruktur. Dan yang terakhir, saya melakukan telaah pustaka. Instrumen penelitian ini yaitu berdasarkan lembar wawancaranya. Yang pertama, membuat kisi-kisi pertanyaan. Yang kedua, saya menyusun lembar wawancara sesuai dengan kisi-kisi pertanyaan. Yang ketiga, melakukan uji coba pertanyaan. Setelah itu, saya akan menganalisis validitas lembar wawancaranya. Teknik analisa data. Yang pertama, reduksi data. Di sini saya akan mensortir data penting dan tidak pentingnya. Yang kedua, display data, yaitu tentang penyajian datanya, baik berupa kalimat ataupun lainnya. Yang terakhir, verifikasi, atau saya di sini akan menarik semua kesimpulan data tersebut. Demikianlah hasil presentasi proposal saya ini. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya dari pribadi saya sendiri mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.